Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai bilangan prima. Suatu bilangan bulat P lebih besar dari 1 yang tidak mempunyai faktor positif kecuali 1 disebut bilangan prima. Sedangkan bilangan bulat yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima disebut bilangan komposit. Adapun contoh dari bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Contoh bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kita akan membahas 4 teorema dalam bilangan prima. Teorema yang pertama, setiap bilangan bulat n di mana n lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Bukti, jika n bilangan prima, maka n habis membagi n. Teorema ini terbukti ketika n bilangan prima. Sekarang kita ambil n sebagai bilangan komposit. Maka n mempunyai faktor selain 1 dan n. Misalkan D1, dan n habis membagi D1, maka terdapat N1 sehingga n sama dengan D1 dikali N1. Karena D1 tidak sama dengan 1, dan D1 tidak sama dengan n, maka N1 lebih besar dari 1 dan N1 kurang dari n. Jika N1 bilangan prima, maka n habis membagi N1. Teorema ini juga terbukti ketika n adalah bilangan komposit. Teorema yang kedua, setiap bilangan bulat n lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima. Teorema yang ketiga, jika n bilangan komposit, maka n memiliki faktor k sedemikian sehingga k lebih besar dari 1 dan k kurang dari sama dengan akar n. Bukti, karena n bilangan komposit, maka bilangan-bilangan bulat k dan m sehingga km sama dengan n, di mana k lebih besar dari 1 dan k kurang dari n, serta m lebih besar dari 1 dan m kurang dari n. Jika k dan m keduanya lebih besar dari akar n, maka n sama dengan km lebih besar dari akar n dikali akar n sama dengan n. Sehingga n lebih besar dari n. Hal ini tidak mungkin. Oleh karena itu, haruslah sekurang-kurangnya satu faktor n lebih kecil atau sama dengan akar n. Misalkan k, yaitu k lebih besar dari 1 dan k kurang dari sama dengan akar n, maka n memiliki faktor k dengan k lebih besar dari 1 dan k kurang dari sama dengan akar n. Dan k merupakan bilangan prima. Teorema yang terakhir, teorema keempat. Jika n bilangan komposit, maka n memiliki suatu faktor prima yang lebih kecil atau sama dengan akar n. Bukti, n memiliki faktor k sehingga k lebih besar dari 1 dan k kurang dari sama dengan akar n. Berdasarkan teorema yang ketiga, maka k mempunyai faktor prima. Misalkan p, sehingga p kurang dari sama dengan k, jadi p kurang dari sama dengan k dan k kurang dari sama dengan akar n. Sehingga teorema 4 benar, yaitu jika n tidak memiliki faktor prima yang lebih kecil atau sama dengan akar n, maka n bilangan prima. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan semua bilangan bulat positif n sedemikian hingga 6n kuadrat ditambah 5n min 4 merupakan bilangan prima. Penyelesaiannya, pertama kita lakukan faktorisasi terlebih dahulu terhadap bentuk 6n kuadrat ditambah 5n dikurang 4. Kita dapatkan faktornya 3n plus 4 dikali 2n min 1. Maka 6n kuadrat ditambah 5n min 4 merupakan bilangan prima jika dan hanya jika 3n plus 4 dikali 2n min 1 juga merupakan bilangan prima. Kita mendapatkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, 3n plus 4 sama dengan 1, maka 2n min 1-nya adalah bilangan prima. Kita peroleh n sama dengan min 1.
N sama dengan min 1 ini tidak memenuhi, karena N sama dengan min 1 bukan merupakan bilangan bulat positif. Kita masuk ke kemungkinan kedua. 3N plus 4 adalah bilangan prima jika 2N min 1 sama dengan 1. Diperoleh N-nya sama dengan 1. N sama dengan 1 ini memenuhi karena N sama dengan 1 merupakan bilangan bulat positif. Jadi, nilai N yang memenuhi adalah N sama dengan 1. Contoh soal kedua, tentukan apakah bilangan-bilangan berikut merupakan bilangan prima atau komposit, yaitu A sama dengan 157 dan B 221. Penyelesaiannya, dengan menggunakan teorema 3 dan teorema 4, kita mendapatkan penyelesaian. Untuk yang A, bilangan-bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar 157 adalah 2, 3, 5, 7, 11. Karena tidak ada di antara bilangan-bilangan tersebut yang dapat membagi 157, maka 157 merupakan bilangan prima. Untuk yang B, bilangan-bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar 221 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Karena 221 habis membagi 13, maka 221 adalah bilangan komposit. Contoh soal yang ketiga. Jika kedua akar persamaan X kuadrat dikurang 2019X ditambah K sama dengan 0 adalah prima, maka nilai K yang memenuhi adalah penyelesaiannya. Misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat min 2019X ditambah K sama dengan 0. Maka X1 dan X2 adalah bilangan prima. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Dari soal yang persamaan X kuadrat min 2019X ditambah K sama dengan 0, kita dapat melihat bahwa nilai A-nya adalah 1 dan nilai B-nya adalah min 2019, nilai C-nya adalah K. Jadi min B per A sama dengan min 2019 dikali min per 1 sama dengan 2019. Karena X1 dan X2 prima dan jumlahnya 2019 adalah ganjil, maka salah satu X1 atau X2 harus genap. Sehingga X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 2017. Jadi K sama dengan X1 dikali X2 sama dengan 2 dikali 2017 sama dengan 4034. Jadi nilai K adalah 4034. Demikianlah materi mengenai bilangan prima yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih telah memperhatikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.